guys, ketemu lagi di Tongku Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Kembali lagi bersama dengan saya Jerry Fakdawer nih. Dan saya Unikan Diken. Kakak, akhirnya ya ketemu lagi ya. Terima kasih. Kayaknya selalu kayak hampir setiap berapa episode sekali kayak Kakak senang sekali ya hilang-hilang. Aduh, bukan senang hilang-hilang, tapi ya begitu sudah ya. Ada tugas dan tanggung jawab ya. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kak Ika, apa kabar nih Kak Ika? Puji Tuhan, baik. Masih hidup ya? Masih punya kemampuan untuk bersyukur ya? Oh iya, masih bisa bersyukur. Luar biasa. Kak Ika, hari ini kita mau bahas apa nih Kak Ika? Hari ini tuh kita mau bahas tentang ini, persahabatan bagi persahabatan harus dibangun. Persahabatan harus dibangun. Itu kira-kira seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Tongku Pondok Podcast. Kak Ika, yes. Kita mau lepas nafas dulu nih. Kakak Ika bagaimana menjalankan apa yang mungkin di-sharingkan oleh Kakak Yola dan Putri di minggu lalu tentang membangun dan bukan mengkritik. Kakak Ika sudah melakukan, mungkin kira-kira bisa cerita dan bisa berbagi, bisa lepas nafas dengan kita semua. Baik. Oke, jadi minggu lalu tuh memang dia punya episode atau pembahasan firman Tuhan tuh cukup menegur sekali. Betul. Saya pikir mungkin Kak Jerry juga rasa itu. Ya, saya baru nonton dari pagi. Yang paling kena itu tentang ini. Jangan sibuk dengan orang lain punya perjalanan rohani. Punya poin nih. Saya nggak punya pembahasan nanti. Ada versinya saya, nanti versinya Kakak sendiri begitu. Siap. Biasanya tuh saya memang suka kasih nasihat ya sama misalnya ada adik-adik yang mereka perlu sekali untuk mau bagi sesuatu dan minta nasihat begitu. Jadi saya suka untuk bagi itu. Tapi di kali ini tuh lebih ke tidak usah sibuk dengan orang perjalanan rohani. Jadi kayak macam itu bikin saya untuk lihat kalau saya mau kasih nasihat model apa sampai mau untuk dong berubah, sesama manusia tidak bisa saling mengubahkan diri. Hanya Roh Kudus saja yang bisa rubah orang pun hidup. Dan saya mau bersyukur juga untuk, jadi saya punya adik yang nomor berapa ya, ikut ada 11 orang. Adik yang ke-9. Aduh maaf. Bisa jadi satu tim bola nih. Jadi saya punya adik yang nomor 9 tuh dia baru baptis kemarin hari Minggu. Luar biasa. Selamat. Ya, selamat Evi, untuk Evi. Jadi saya pikir juga ini yang saya belajar dan saya rasa, dan itu juga saya pikir ada di psikologi tentang untuk keluarga tuh susah sekali untuk keluarga sendiri ya justru. Ya, untuk keluarga kandung itu susah untuk mau ajar sesuatu, mau bergumur, mau dealing dengan masalah-masalah dalam keluarga itu sedikit susah begitu. Dan apalagi untuk rohani. Saya adik ini memang sedikit susah untuk bisa ajar dia, bisa tegur, bisa pokoknya firman Tuhan yang ajarkan untuk saya menegur dia itu susah sekali karena dia orangnya memang cukup keras kepala juga dan bertahun-tahun bergumul untuk anak ini kapan bisa berubah begitu. Dan ya sudah, saya memang kalau mau bilang juga saya tidak secara langsung di depan-depan untuk mau sibuk dan dia punya hidup begitu. Karena saya tahu dia orangnya tidak suka diatur. Jadi saya bilang oke, kalau kau tidak suka diatur biar sudah saya atur dan Tuhan saja. Jadi saya lebih banyak berdoa. Berdoa untuk adik ini dan akhirnya dan saya jadi saksi hidup begitu bagaimana Tuhan jawab saya punya doa bahwa meskipun saya tidak ikut campur dia punya perjalanan rohani secara langsung, Tuhan tapi saya ikut campur dalam doa dengan itu Tuhan yang saya buat. Dan saya lihat sendiri Tuhan tunjukkan itu bahwa hanya Tuhan yang bisa rubah dia punya hidup. Dan kemarin kalau kakak juga lihat kita bisa jadi saksi bahwa memang itu benar yang firman Tuhan bilang bahwa hanya Tuhan yang bisa rubah orang punya hidup. Amin. Jadi saya bersyukur sekali, terharu sekali. Saya keluarga semua adik kakak dong sampai wow, semua bisa tuh. Iya, sampai ada teman-teman yang di luar Indonesia juga sampai kirim pesan. Ike luar biasa, saya cuma bilang terharu saja karena Tuhan kasih tunjuk orang-orang yang juga ikut ketong punya perjalanan perkembangan rohani secara keluarga, adik kakak dan Don juga menyaksikan itu. Jadi sangat bersukacita. Berarti kalau memang kita kayak kasih habis waktu untuk mengkritik adik dia, justru mungkin dia akan semakin menjauh. Betul. Tapi ketika kita Kak Ika dalam hal ini Kak Ika punya invest waktu untuk kasih kata-kata yang membangun, bahkan juga doa begitu ya. Itu kita bisa lihat benih yang Kak Ika selama ini tabur. Kemarin saya juga jadi saksi, saya lihat proses pembaptisan dari adik terkasih. Luar biasa sekali. Tisu. Mana tisu? Kakak mau pakai tisu? Tidak. Terus kakak? Kalau saya
Poinnya sebenarnya sama sih yang Kak Ike sharing ke saya tentang sharing barusan ya. Aduh maaf. Yang sharing tadi tentang apa? Jangan kita sibuk dengan kehidupan imannya orang lain, perjalanan imannya orang lain gitu. Karena saya ada di posisi yang saya sering ada di posisi akhir-akhir ini sebagai kayak kakak rohani gitu. Entah kakak rohani ataupun kakak secara darah gitu. Maksudnya saya punya adik kandung juga banyak. Dan ada beberapa kesempatan yang seperti saya mau sampai ke tahap yang micromanaging tuh, jadi kayak atur sampai yang detail gitu gitu, sampai kasih tahu ini harus segala macam. Cuma kayak kalau kita lihat misalnya nih ada adik-adik rohani yang saya baru kenal dia mungkin berapa bulan belakangan ini gitu, belum sampai 25 tahun lah gitu. Nah sebelum itu tuh Tuhan jaga dia. Di yang Roma ya, ayat yang kemarin di Roma bilang kalau dia mau jatuh kayak dia mau berdiri kayak itu urusan Tuhannya. Tuhan punya kuasa untuk menjaga dia tetap berdiri gitu. Jadi kayak seperti saya disadarkan untuk saya ini siapa gitu, untuk mau terlalu atur orang punya hidup. Memang kita sebagai mungkin posisi sebagai kayak kakak rohani, memang kita bisa kasih nasihat gitu ya, bisa kasih advice, bisa kasih pandangan, insight. Cuma bukan berarti kita bisa mendikte teman atau adik yang kita rasa mungkin kita cenderung punya rasa bertanggung jawab yang terlalu besar begitu. Jadi kadang-kadang terlalu berlebihan sampai mau atur ke dalam. Ya, sampai kita kayak kita rasa kita yang harus jadi juru selamat untuk dia, padahal kita nggak bisa. Kita sesama manusia, kita sama-sama butuh juru selamat, dan yang bisa selamatkan kita punya adik dan kita cuma Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak saya belajar untuk menerima bahwa saya juga punya bagian yang saya harus benahi dari saya punya diri sendiri, dan saya punya adik rohani itu juga dia punya tanggung jawab gitu sebagai orang yang sudah dewasa. Keputusan yang dia harus ambil itu dia apa yang dia sudah dengar di gereja, dengar dari orang tuanya, mungkin dengar dari saya sebagai kakak rohaninya. Dia sudah punya tanggung, sudah besar lah gitu. Jadi bukan lagi kayak kita harus dikte. Jadi itu sih yang saya memang pelajari dari minggu lalu dan juga di podcast episode sebelumnya. Wah, luar biasa. Oke. Yes. Saya mau tanya kakak suka suara di luar. Iya, mau tanya apa Kak? Kakak tinggal pakai baju hitam terus. Macam 2 tahun terakhir lihat kakak tinggal pakai baju hitam terus. Kapan kakak bisa ganti baju yang baru kalau misalnya baju itu rusak? Aduh, saya punya baju ini. Saya baru akan menyerah untuk tidak pakai baju ini lagi kalau sudah jadi kain lap sama saya punya mama. Tiba-tiba misalnya lagi jemur, angin tiup gitu terus jatuh di lantai, terus mama sudah pakai untuk lap-lap di lantai, itu sudah selesai. Mama langsung itu. Mama terangkat ini jadi baju angkat tadi. Tidak perlu. Bahaya sekali. Tapi kalau Kak Ike punya, maksudnya baju yang memang kayak sudah bertahun-tahun gitu, dia kayak tahan lama, mungkin entah itu ada kenangannya siapa yang kasih mungkin atau beli di mana gitu. Kakak punya nggak baju yang memang sudah lama gitu bertahun-tahun? Kebetulan saya memang suka pakai baju selama bertahun-tahun. Maksudnya bukan satu itu aja setiap kali. Sebayangkannya sudah lain-lain. Jangan gitu dong. Maksudnya saya kalau beli baju atau dikasih baju, saya akan bisa pertahankan dia bisa bahkan 5-6 tahun itu masih ada. Kayak kok sudah SMP pakai baju, jangan baju SD. Iya nggak bisa. Kalau itu beda begitu. Beda. Tapi ada. Nanti saya akan ganti dia kalau memang dia sudah rusak, atau misalnya kalau balik lagi kakak baju hitam. Jadi kalau misalnya saya baju itu warna hitam, saya akan ganti dia kalau dia warna sudah pudar dan sudah kelihatan berbulu-bulu. Ya, atau sudah mulai lubang-lubang gitu. Itu baru saya ganti dengan yang baru. Iya. Nah tapi Kak, nih kita punya pembahasan hari ini kan dari Efesus 4 ayat 22 sampai 32 toh. Iya, benar. Tentang bagaimana kita dalam kita menjalin persahabatan. Itu persahabatan sejati itu tidak bisa terbangun kalau kita orang-orang yang mau bersahabat ini kalau belum lahir baru dalam Kristus. Itu susah sekali. Karena itu pasti hubungan yang terjalin itu, persahabatan yang terjalin itu transaksional. Kok kasih saya apa dulu baru saya bisa kasih kau begitu. Nah, membahas atau melihat apa yang ada di Efesus 4 ini tentang hidup baru sih sebenarnya. Kalau kita mau tarik garis lurus itu tentang hidup baru. Kayak saya mau tanya nih, bagaimana kita bisa lihat bahwa kita beralih dari kita punya hidup yang lama ke hidup yang baru dalam Kristus. Itu seperti kita ganti baju Kaika. Itu Kaika mungkin bisa jelaskan hubungannya mungkin antara kita ganti hubungan atau kita punya kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru dalam Kristus itu seperti baju gitu.
Itu gimana tuh? Jadi saya mikirnya apa? Sebenarnya tadi pertanyaan yang tadi dia cuma kasih gambaran tentang bagaimana kita punya hidup yang lama dimatikan dengan lahir baru, hidup dalam hidup yang baru. Jadi anggaplah tong punya hidup yang lama itu seperti pakaian yang tadi, yang ketong pakai yang sudah bertahun-tahun dan sudah lubang, sudah mulai lapuk, warna mulai pudar, tikus gigit mungkin, atau mungkin sudah terlalu kotor, bahkan ada noda yang tidak bisa dihilangkan mungkin. Anggaplah itu ketong punya hidup. Terus baju itu kalau dia sudah maksudnya rusak begitu rupa kan tidak mungkin dipakai lagi toh. Betul. Begitu. Ketong tidak mungkin duduk depan podcast dan baju seperti begitu. Tidak. Jadi ya sudah, kalau Ton tahu saat itu memang bajunya sudah tidak bisa dipakai untuk duduk depan podcast, ganti yang baru. Jadi sama dengan hidup yang baru juga. Kalau Ketong punya hidup dia sudah sampai sudah sampai di sini, sudah tidak bisa lagi. Itu waktu yang pas untuk kita bertobat dan lahir baru. Kak Ika, ada yang menarik nih. Waktu kemarin saya di Komsel memang ada pembahasan sedikit kayak gini kan. Perubahan kita punya baju, entah itu rohani ataupun jasmani, perubahan kita punya baju itu menunjukkan kita punya perubahan status. Betul. Kak Ika setuju kan tidak dengan statement itu? Karena misalnya gini nih, misalnya kita misalnya baru lulus kuliah gitu, terus misalnya kita melamar, diterima di satu perusahaan yang memang mereka punya brand, mereka punya seragam karyawan, seragam staff. Jadi kayak itu menyatakan bahwa kita sudah diterima sebagai karyawan, bahwa kita dapat seragam yang baru. Gitu. Itu Kak, kira-kira Kak Ika setuju kan tidak dengan statement itu? Wow. Setuju sih, karena kan maksudnya kita sudah tidak pakai yang lama lagi, kita sudah masuk. Saya sudah resmi menjadi anggota kerajaan Allah. Berarti saya sudah pakai pakaian yang baru. Betul. Berarti pakaian yang baru kalau dalam in this sense, dalam pengertian ini kira-kira pakaian yang baru itu berarti karena kita sudah diadopsi ya ke dalam kerajaan Allah, menjadi bagian dari anak-anak Allah. Berarti baju ini nih seperti apa nih Kak Ika? Baju yang dipakai oleh orang-orang yang baru diterima dalam kerajaan Allah. Oke. Lihat contekan dulu. Oh iya dong, harus lihat. Tidak bisa ngomong kayak begitu. Ntar orang balik bicara ke tamu. Ups. Oke. Kira-kira apa aja tuh Kak? Jadi baju yang lama itu kehidupan manusia lama kita, kebiasaan yang lama, yang misalnya tukang marah, tukang maki, bicara orang dan sebagainya. Iri hati dengan orang po hidup, tidak suka lihat orang lain lebih baik dari kitong, itu kebiasaan lama diganti dengan hidup yang baru. Tidak ada kemarahan, tidak ada iri dan dengki dan semua yang jahat itu tidak ada di hidup yang baru. Jadi hidup yang lama itu kebiasaan-kebiasaan yang lama. Waktu kita gantikan itu dengan yang baru, berarti yang kita pakai yang baru adalah misalnya kasih, damai sejahtera. Ini kan berbicara tentang persahabatan yang harus dibangun. Di ayat terakhir dari pasal Efesus 4 itu dia bilang, tapi kamu harus seorang itu ramah terhadap orang yang lain. Penuh kasih mesra, terus saling mengampuni. Seperti Allah mengampuni. Sebagaimana Allah bikin itu untuk kita. Jadi kalau dulu saya punya yang lama, saya tidak bisa mengampuni orang, berarti waktu saya menjadi lahir baru, saya hidup menjadi sudah masuk sebagai anak Tuhan, diadopsi masuk harus ke dalam, harus punya karakter yang baru, harus bisa mengampuni. Itu ciri-ciri orang yang lahir baru. Kalau orang yang tidak lahir baru, dia tidak bisa mengampuni. Dia masih terus hidup dengan kedengkian, dengan kemarahan itu, dengan sakit hati. Tapi waktu kita lahir baru kan berarti seharusnya kita bisa mengampuni orang. Pengampunan harus dilakukan setiap hari. Dan kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Betul. Dan kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Kemarin itu ada bapak di bapak pendeta, siapa dia nama itu, bapak bilang orang kalau tidak lahir baru, berarti dia tidak punya kerinduan untuk mau baca Alkitab. Itu contoh. Orang yang tidak lahir indikatornya baru, itu ya? Indikatornya. Orang yang tidak lahir baru berarti hidupnya penuh dengan misalnya tukang curi, marah-marah, tidak mengampuni orang lain, ada masalah sakit hati di luar, kayak begitu. Itu ciri-ciri yang sebenarnya kita bisa lihat setiap hari di hidup yang kita punya hidup.
Kajen, Ya. saya mau bilang selamat dulu. Selamat ya. Apa ya? Apa nih? Kenapa maksudnya selamat? selamat. Kakak punya lagu yang itu, yang kemarin baru dirilis itu. Oh iya. Lagu itu aduh luar biasa sekali Kak. Puji Tong Tuhan, sampai dengar terima ulang-ulang. kasih. Saya juga diberkati loh Terima teman-teman. kasih. Kakak, mungkin kakak bisa cerita sedikit Kak, bagaimana sampai lagu itu dia bisa jadi dan itu bisa jadi berkat untuk ketong semua ini. Siap, terima kasih Kak Ike. Ya. Jadi lagunya judulnya Ku Bersyukur dalam tanda kurung damai darimu. Asik. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak lagu judulnya Ku Bersyukur. Iya. Jadi Ku Bersyukur damai darimu itu memang memang lagunya lahir dari pergumulan, lahir dari perjuangan iman juga, ada perjuangan untuk tetap waras begitu ya di tengah dunia yang dunia yang semakin tidak beres ini. Dunia yang semakin tidak biasa. Asik. Jadi memang lagu Ku Bersyukur itu lahir sebenarnya bulan Februari tanggal 4. Jadi itu sudah mulai ditulis. Melodinya itu sudah mulai didapat dari bulan Desember November lah. Kita persiapan Natal. Melodinya sudah mulai terngiang-ngiang di dalam saya punya pikiran. Tapi kemudian untuk dibikin dalam apa kata-katanya, baik ref maupun baitnya itu baru Februari itu malam itu. Nah, dia punya bridge yang uniknya. Bridge-nya itu baru saya tulis itu baru berapa minggu kemudian sebenarnya. Jadi karena saya setelah saya tulis itu saya masih kayak ini kayak masih ada sesuatu yang kurang toh. Tapi akhirnya bridge-nya itu baru dapat berapa minggu kemudian. Jadi lebih ke tentang bagaimana kita punya hidup ini memang mungkin tidak baik-baik saja, tapi yang jadi tantangan bagi kita orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang di zaman sekarang yang semakin hari semakin lucu ini adalah kita bisa bersyukur kan tidak di tengah tantangan. Di saat yang tidak baik-baik saja. Di saat yang tidak baik-baik saja. Karena yang saya belajar Kak Ike dan teman-teman, bersyukur itu artinya kita setuju sama Tuhan. Sepakat ya. Sepakat bahwa Tuhan yang kau bikin ini baik. Tuhan yang kau bikin ini tepat. Jadi kadang-kadang kan kita kayak bertanya loh. Dan ini bukan berarti Tuhan takut sama kita punya pertanyaan, tidak. Tapi kita punya iman yang memampukan kita untuk setuju sama Tuhan. Tuhan saya setuju. Tuhan mau punya keputusan apa, Tuhan mau bikin apa dalam saya punya hidup, Tuhan mau bikin apa dengan saya punya kehidupan ini, saya setuju. Gitu. Wow, luar biasa. Kak Ika. Yes. Di segmen sebelumnya itu Kak Ika ada mention, ada sebut satu kata yang cukup menarik buat saya. Marah, kemarahan. Kalau saya lihat dan juga mungkin tim produksi di sini bisa bersaksi, apa sih? Kak Ike ini orang yang kita lihat kalem gitu, tenang, pembawaannya tuh seperti selalu damai begitu ya, flekmatis lah mungkin kita bisa lihat. Kak Ike, bagaimana? Mungkin pertanyaannya seperti ini Kak Ike. Kak Ike pernah marah kah tidak sih? Terus Kak Ike kalau rasa marah tuh, Kak Ike menangani rasa marah tuh kayak gimana Kak Ike? Biasanya tuh apa? Ini termasuk sapu keluarga juga sih, adik-adik. Dom biasa bilang begini, kayaknya kok tercocok marah. Begitu, dom bilang. Jadi kalau misalnya sapu marah itu nanti sapu, saya juga tidak tahu nanti waktu saya marah saya kasih tunjuknya bagaimana, tapi lebih ke diam. Silent treatment lah ya. Kalau orang sekarang bilang. Itu kayak bahaya juga sih saya dengar kata itu. Tapi waktu saya marah, biasanya saya tidak akan langsung kasih tunjuk. Langsung kalau saya lagi marah, tapi saya punya bahasa tubuh itu bisa kasih tunjuk kalau saya lagi marah. Jadi di rumah kadang-kadang saya marah, saya bicara dengan kata-kata dan bilang tidak cocok marah. Dia bilang begitu, kakaknya kau marah dong kira tuh kayak lagi main-main. Saya bilang ini saya lagi marah ini. Tapi tidak, itu kok marah. Saya bilang oh begitu. Tapi kalau saya bikin diam itu rasanya lebih sakit. Begitu. Jadi kakak bilang saya kalem. Iya, mungkin orang lihat begitu. Sebenarnya di dalam ketenangan itu ada keributan yang besar juga. Begitu. Biasanya kalau saya lagi marah, saya memilih untuk menjauhkan diri. Diamnya tuh bukan diam supaya orang itu dia punya imbas ke apa begitu. Lebih ke saya yang harus kasih tenang hapu diri. Begitu. Kalau saya marah sekali, saya akan bicara satu kata dan saya akan menangis. Itu kalau saya marah sekali. Tapi lebih dari itu saya lebih banyak pendam, kasih tenang sapu diri sendiri. Baru setelah itu saya akan bicara. Kak Ike punya cara diam ini itu sering berhasil kah tidak atau sering gagalnya justru?
dengan diam ini, berusaha untuk diam. Jadi waktu saya diam sebenarnya itu lebih berhasil untuk kasih tenang saya diri. Karena saya memang tidak bisa, saya suka damai. Jadi kalau ada marah saya tidak suka bikin kacau. Tidak suka bikin ribut kerikanan. Jadi supaya dia tidak terjadi kekacauan dan keributan, oke, saya yang tenangkan diri. Supaya saya tenangkan diri itu bukan supaya bagaimana, supaya saya punya emosi lebih tidak meledak begitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau misalnya ini pernah juga ada contoh dengan keluarga sendiri juga, tapi itu bahaya sekali. Waktu itu memang kemarahannya ketong sampai baku angkat baku bicara begitu hanya karena hal kecil saja. Dan itu dia masalahnya sampai makan tahun. Itu dengan keluarga sendiri, adik kakak begitu. Hitungan tahunnya. Hitungan tahun, dan itu memang kemarahan paling lama yang saya pernah rasa. Untuk saya marah, saya tidak bisa marah terlalu lama, lebih dari 1-2 hari begitu. Tapi untuk waktu itu memang marah itu sangat lama, dan saya pikir bukan hanya di saya tapi di saya punya saudara itu juga begitu. Dan marahnya bisa lama itu karena ketong masing-masing pertahankan ketong punya ego. Lebih baik, lebih ke saya yang benar kau yang harus datang minta maaf. Jadi baku tuh kau yang salah tuh, kau yang harus datang minta maaf begitu. Tapi ketong lupa kalau di firman Tuhan bilang di ayat 26 dan 27, kalau kau marah, jangan kasih biar kau amarah itu bikin kau sampai kau bisa bikin dosa. Begitu. Jangan marah sampai matahari terbenam, jangan marah sampai lewat 10 hari. Jangan sampai bikin iblis dapat kesempatan. Betul. Gitu ya. Karena saya lihat itu memang iblis dipakai kesempatan waktu itu baik sekali untuk kasih hancur ketong punya hubungan persahabatan di dalam persaudaraan, di dalam keluarga. Luar biasa. Jadi ini contoh yang saya mau bagi supaya teman-teman bisa lihat juga bahwa saya juga yang duduk di sini, saya juga pernah mengalami kemarahan yang begitu dahsyat. Yaitu sampai akhirnya kita tuh sampai baku blok di sosmed, sampai tidak baku bicara. Padahal di dalam rumah ada orang tua, tapi kita kayak kok siapa begitu. Nanti akhirnya begitu sadar kalau ketong marah-marah terus tong dapat apa? Baru iblis yang semakin senang di situ. Ketong punya hubungan tambah rusak. Persaudaraan semakin jauh, ketong tidak baku tahu kabar. Jadi memang bagaimana bisa handle itu ya, baiknya duduk dan bicara. Jangan sampai ketong simpan terus begitu ada hal yang lain datang terus dia jadi pemicu dan akhirnya meledak dan selesai. Hubungan bisa hancur, pertemanan bisa rusak, dan apalagi kita punya hubungan dengan orang-orang yang misalnya satu darah begitu. Itu saya pernah mengalami itu. Kayak kita bisa mungkin bisa kita menjalin persahabatan dengan kita punya teman orang di luar rumah tuh sepertinya lebih gampang daripada bersahabat dengan orang di dalam rumah sendiri. Betul sekali. Itu yang memang fenomena atau hal seperti ini yang kalau misalnya teman-teman juga mengalami, jangan dengan kita punya kakak beradik mungkin, misalnya dengan kita punya orang tua sendiri gitu. Kadang-kadang kayak pembicaraan yang sederhana saja itu bisa memicu konflik begitu. Betul langsung sekali. Seperti ada permasalahan yang besar padahal misalnya hanya sepele gitu. Jadi berhubungan dengan kita punya tema di sini, persahabatan itu harus dibangun. Kita bisa dengan mudah gitu bersahabat dengan kita punya teman sekolah, teman gereja, teman yang mungkin satu kantor atau satu kampus gitu ya. Dan teman-teman yang di luar rumah itu bisa lebih mudah gitu untuk dibangun ketimbang kita bersahabat dengan orang rumah sendiri gitu. Padahal semuanya tuh dimulai dari keluarga, semuanya tuh harusnya dimulai dari rumah. Betul sekali. Jadi kakak yang saya belajar tentang kemarahan di sini itu, kemarahan itu dia bukan saja tentang ketong tindakan bicara ke orang, tapi mulai dari dalam pikiran. Sudah ada pikir tentang kenapa orang ini begini, kenapa kakak ini begini. Dia tidak pikir siapa perasaan begini. Itu sudah ada di sini, sudah ada bibit di sini, dan dari sini dia akan turun ke sini dan langsung keluar dengan tindakan. Bahkan sampai orang bisa membunuh itu akibat dari mulai dari sini. Semua mulai dari pikiran. Mulai dari kalau kita lihat di episode 2 minggu lalu itu ada bicara tentang semua itu bukan tentang yang kau bikin. Kemarahan itu mulai dari dalam kau punya hati dari niat. Dari baru pikir dulu saja itu sudah membunuh orang, sudah tidak baik begitu. Jadi balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Gantikan kemarahan itu dengan kasih. Hanya kasih yang bisa menutupi itu. Itu yang saya belajar tentang kemarahan. Saya sendiri sih memang kalau untuk kemarahan saya mungkin agak susah ya. Saya memang cenderung seperti Kaike gitu. Ketika saya marah saya mungkin lebih ke
kasih diam dan kasih tenang dan pendam gitu. Kayaknya Nah, kita cuma setipe ya, apa ya? Asik. MBTI-nya kita sama. MBTI INFP. INFP. Jadi memang mungkin itu hal yang salah juga, karena ketika kita memendam kemarahan di dalam diri kita sendiri, itu malah justru akan kasih rusak kitong dari dalam. Betul. Karena di hubungan-hubungan atau di pertemanan-pertemanan berikutnya kita akan punya trauma dari ketidakpengampunan yang kitong sudah lakukan di kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi kayak ada konflik sebelumnya, kitong cenderung lebih gampang untuk kita memilih untuk lari ketimbang kita selesaikan. Iya. Gitu. Jadi kalau di saya sendiri, saat berurusan dengan kemarahan yang muncul dalam saya punya hati itu memang lebih ke mendiamkan, mirip sekali dengan apa yang Kak Ike tadi share. Dan cara itu berhasil, mungkin bukan berhasil, tapi itu menciptakan bom waktu sebenarnya. Betul, Kakak. Itu yang gawat, dan itu yang kita harus punya keberanian dan kedewasaan yang cukup untuk bisa address itu. Betul. Untuk berhadapan dengan orang tersebut. Betul. Untuk berurusan dengan hal-hal yang sebenarnya itu membebani kita punya hati begitu sebenarnya. Karena waktu kita melepaskan pengampunan, itu bukannya ke kita punya teman itu, untuk kitanya, itu untuk kita sendiri begitu. Jadi tentang yang di ayat 26 dan 27 memang di sini Rasul Paulus kasih kita nasihat dan kasih kita bukan hanya nasihat sebenarnya, tapi ada kata kitong jangan sampai simpan marah itu sampai lewat hari sampai hari berikut gitu. Jadi memang seperti kalau bisa selesaikan hari itu, selesaikan hari itu ini. Gitu. Jadi itu mungkin saya juga masih belajar sih, kayak itu saya masih belajar. Oke, Kak Jerry, hari ini kan tong bicara-bicara tentang ini persahabatan yang dibangun ini. Betul. Kakak lihat di sepanjang minggu ini nih, kakak kan banyak ketemu orang, kakak pada ada rohani juga banyak, adik-adik di rumah juga ada. Iya. 1, 2, kayaknya dong semua tinggal di luar. Kakak dan mama saja kayaknya. Cuma saya sama mama. Oke, kira-kira kakak lihat minggu ini tuh kakak punya perkataan, kata-kata itu berapa persen sih itu membangun orang dan berapa persen tidak? Seminggu belakangan ini ya, seminggu belakangan ini. Saya bisa lihat kalau ini yang saya sadari ya, gitu. Maksudnya bagaimana orang itu menanggapi dan menerjemahkan kan bisa beda-beda itu di luar dari kita punya kekuatan atau kemampuan untuk mengendalikan. Saya lihat 100% membangun atau menjatuhkan? Membangun lah. Membangun. Jadi mungkin 100 ya. Maksudnya yang saya punya effort untuk membangun orang lain itu ya 100. Maksudnya saya tidak ada niat untuk kayak menjatuhkan orang atau bagaimana gitu. Saya juga senang saya punya adik yang saya ajak untuk ikut di program penerjemahan Alkitab. Halo Eras. Dia sudah berhasil menyelesaikan, dia punya eksegesis gitu. Saya senang sekali, saya bangga sekali, dan ada maksudnya bukan gimana, tapi saya lihat waktu saya pertama kali belajar bikin barang itu kan memang butuh dorongan semangat, walaupun memang lama sekali bikin barang itu pertama, tapi butuh dorongan semangat sampai akhirnya waktu dia selesai, bukan cuma dia yang senang, tapi saya juga senang gitu. Jadi saya membangun begitu. Kalau Kak Ike gimana? Kira-kira 1 minggu ini presentasinya berapa persen? Membangun berapa persen? Yang mungkin menjatuhkan tuh berapa persen? Kalau dari saya sih, saya mau bilang mengukur 100% membangun, nanti dong bilang sombong lagi. Jadi Hatra bisa bilang itu 100%. Itu urusan orang. Maksudnya toh nanti dong bilang apa, merendah di atas gunung lagi. Ups. Jadi maksudnya saya mau bilang, saya tidak bisa nilai diri sendiri juga bahwa saya sudah memberikan 100% kata-kata itu membangun orang. Nanti di belakang. Tapi ada, saya senang karena minggu ini kayaknya saya bisa mau bilang 100% biar bisa sombong sedikit. Buktinya bukan sombong, bermegah. Bermegah dalam Tuhan. Bermegah. Buktinya saya pada dibaptis hari Minggu. Luar biasa. Gitu. Itu jadi memang peran Roh Kudus ya. Iya. Jadi saya pikir itu memang Tuhan pakai saya secara luar biasa juga untuk adik satu ini. Jadi kakak tahu sebelum hari Sabtu itu, hari Jumat malam itu kita kan ada partner doa toh. Terus adik ini dia juga masuk desa punya grup partner doa. Jadi bilang, kakak kamu tolong doakan. Saya rasa kayak macam Tuhan terlalu cepat sekali panggil saya untuk baptis begitu. Begitu. Jadi saya cuma bilang, kalau itu mau ikut Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Begitu. Terus dia cuma balas thank you, tapi sapu hati kayak tidak tenang begitu. Dia sudah telepon dia malam-malam, pas kebetulan juga tong tinggal pisah atau saat sendiri dong di rumah dengan mama di pos 7. Jadi telepon baru saya jelaskan. Saya bilang, Evi, aduh sebut nama lagi. Nggak apa-apa. Hai Evi. Ya sapu adik. Jadi saya bilang dia begini, waktu
kau bertobat, kau lahir baru, kau ikut Tuhan, kau harus kasih tunjuk depan semua orang. Kalau kau dideklarasikan ya. harus kasih tunjuk depan semua orang kalau kau percaya Tuhan begitu. Tidak bisa di belakang-belakang saja. Jadi itu kau punya iman yang kau harus kasih tunjuk depan kalau saya sudah percaya Yesus, saya lahir baru, dan saya mau kasih tunjuk kalau sudah saya anak Tuhan begitu. Saya milik Tuhan Yesus sekarang. Harus kasih tunjuk itu. Kalau sekarang kok rasa cepat, saya bilang kalau mau bikin dosa baru kok bilang cepat, mungkin masih bisa pikir-pikir lagi untuk bicara. Tapi kalau untuk mau ikut Tuhan, saya mau bilang dengan keras kalau ini kesempatan sudah. Jadi saya cuma kasih ilustrasi begini. Belum tentu besok pagi nih kakak bangun terus saya pergi ikut kelas itu. Kebutuhan pria dan wanita hari Sabtu. Mungkin malam ini saya bicara dengan kau terakhir, sudah besok Hatra bangun. Dia bilang, iya maksudnya bicara begitu supaya saya bilang, tapi itu sudah yang saya mau bilang bahwa kita tidak tahu waktu kita Tuhan besok masih hidup atau tidak. Kalau sekarang digerakkan untuk baptis, berarti sekarang sudah itu waktunya untuk kau jawab panggilan itu. Berarti memang baptisan itu dia seperti pernyataan eksternal, pernyataan yang ada di luar, kita nyatakan ke orang yang di luar terhadap sesuatu yang sudah terjadi di dalam internal gitu ya. Kak Ika, ini yang menarik adalah di bagian akhir di ayat 31 dan 32 itu ada beberapa bagian yang Rasul Paulus sebutkan tentang ada yang harus dilepas. Ini kita balik lagi ke pertanyaan pertama tadi yang saya tanyakan ke Kak Ika tentang baju yang lama dan baju yang baru. Jadi kira-kira waktu kita, ini menyangkut juga dengan adik yang baru dibaptis, baru lahir baru, karakter yang seperti bagaimana yang perlu dilepas dan karakter bagaimana yang perlu dipakai sesuai dengan ayat 31 dan 32. Kak Ika mungkin bisa bantu baca untuk kita semua. Saya baca saja ya supaya jelas kalau ini yang firman Tuhan bilang untuk ketong sama-sama. Jadi Efesus 4 31-32. Tapi saya baca versi Bimka. Jadi dia bilang begini, hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi kau berteriak-berteriak dan maki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaliknya, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Begitu. Jadi kalau saya lihat di sini, firman Tuhan sudah bilang jelas. Semua yang tidak mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan itu dibuang, digantikan dengan sesuatu yang baru. Seperti kayak yang dari awal tadi ya, maksudnya seperti baju yang sudah kotor, sudah lapuk, mungkin sudah robek-robek, dan Tuhan kasih ke kita satu baju yang baru, yaitu baju yang seperti tadi Kak Ika baca di ayat 32 ya. Punya kebaikan hati, berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah sudah mengampuni kita dalam Kristus. Jadi kalau kitong tidak mengampuni, kitong tidak akan diampuni. Kalau kitong tidak menerima orang lain, kitong juga tidak diterima oleh Allah. Jadi itu yang saya mungkin mau lihat ke seluruhan nih Kak Ika, dari ayat 22 sampai ayat 32. Kira-kira adakah tidak satu ayat yang menurut Kakak nih seperti jadi bekal begitu dan seperti paling menegur Kakak punya hati? Adakah tidak? Ya, saya pikir di ayat ini ya, 31 dan 32. Sebenarnya semua juga, tapi yang paling kena itu di sini. Hilangkan semua rasa sakit hati, amarah dan segala macam penghinaan. Kalau ini versi yang firman Allah yang hidup. Penghinaan, jangan berteriak satu sama lain. Kata itu, jangan berteriak, jangan memaki. Saya kadang-kadang sedikit, saya bukan orang yang suka maki. Saya bahkan tidak tahu maki juga. Tapi saya biasa gemas dengan orang-orang yang, apalagi kita punya orang-orang percaya, orang-orang hamba Tuhan, kau berdiri di depan, kau bawa firman Tuhan, kau WL, kau ini, tapi kau masih maki-maki orang, begitu. Itu yang kadang-kadang saya rasa seperti, bagaimana kau bisa pakai kau lidah, mulut itu untuk memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama, kau maki-maki orang begitu. Kata-kata maki itu keluar dari mulut. Terus apa yang kau mau sebarkan untuk orang, begitu. Jadi memang yang saya rasa kena sekali itu, jangan suka maki. Lebih baik kau bicara dengan kata-kata yang lemah lembut, penuh kasih, begitu. Karena kata-kata yang seperti itu kau bisa bikin rusak orang pada damai sejahtera. Kau bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Bagaimana kau mau bangun persahabatan dengan orang kalau kau punya mulut yang kau kasih keluar tuh kata-kata yang kotor begitu. Bagaimana kau bisa membangun persahabatan yang rukun sesama orang percaya kalau kau saja masih hidup dengan kau punya kebiasaan yang maki seperti begitu. Jadi kalau maki jangan dipakai.
Begitu, lebih baik lebih baik kok punya kata-kata tuh keluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh berkat, yang mendorong orang supaya tetap maju, termotivasi, iman semakin bertumbuh. Itu yang penting daripada kok pakai untuk bikin rusak orang punya mental. Gitu. Kalau dari saya sih, saya mungkin lihat di ayat 23 ya, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Karena roh dan pikiran itu seperti dia menentukan kita punya tingkah laku gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berusaha dari luar, kita coba disiplin, bangun jam sekian, bikin ini, tapi kalau kita punya roh dan pikiran tidak dibaharui, itu sepertinya akan sia-sia, karena kita akan balik lagi ke kita punya kebiasaan yang lama ketika situasi memungkinkan gitu. Tapi kalau misalnya kita punya roh dan pikiran diubahkan oleh Roh Kudus, diubahkan oleh kuasa Tuhan, dan kita bisa alami perubahan itu, bisa ya? Kok bisa ya? Seperti itu. Jadi seajaib itu kuasa Tuhan dalam kita punya hidup.